Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dari bahasan masih menjelang persiapan menyambut Zulhijjah. Kemarin kita telah menyelesaikan 3 pertemuan pembahasan kurban. Kali ini kita akan menuntaskan pembahasan hukum akikoh sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentang akikoh dalam kitab-kitab para ulama itu menyebutkan berasal dari kata akko ya'iku. Secara bahasa, akikoh adalah sebutan untuk rambut yang berada di kepala si bayi ketika ia lahir. Sebutan untuk rambut yang berada di kepala si bayi ketika ia lahir. Secara istilah, akikoh berarti sesuatu yang disembelih ketika mengundul kepala si bayi. Jadi akikoh itu sesuatu yang disembelih, yang asalnya tadi itu rambut. Sesuatu yang disembelih ketika menggundul kepala si bayi. Berarti gundul rambut, kepala dengan akikoh itu barengan di hari yang sama. Karena tadi akikoh itu artinya sesuatu yang disembelih ketika menggundul kepala si bayi. Jadi kaitannya dengan akikoh secara bahasa juga. Nah, akikoh dinamakan dengan sebabnya karena menyembelihnya berarti yu'akku, yaitu memotong atau dipotong. Sedangkan rambut kepala si bayi dicukur pula ketika itu. Jadi akikoh dikaitkan dengan perbuatan mencukur rambut. Kemudian persyariatan akikoh. Akikoh adalah sesuatu yang disyariatkan oleh kebanyakan ulama. Di antara para sahabat adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah. Terus para fuqaha tabi'in dan para ulama di berbagai negeri pula demikian. Adapun dalil pensyariatan akikoh di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis Salman bin Amir ad-Dabbi, ma'al gulami akikotuhu fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap anak laki-laki yang lahir harus diakikohi. Sembelihlah akikoh untuknya dan hilangkan gangguan darinya. Kemudian dalam hadis Samurah bin Jundub, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kullu gulamin rohinatun bi akikoti tusbau anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak itu rohinatun, tergadaikan dengan akikohnya. Disembelihkan untuknya pada hari ke-7. Nanti hitungan hari ke-7 nanti akan kita bahas. Wa yuhlaku wa yusamma. Pada hari ke-7 juga rambutnya dicukur dan diberi nama. Rambutnya dicukur dan diberi nama. Lalu yang ketiga ada juga hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Yusuf bin Mahak. Mereka pernah masuk menemui Hafsah binti Abdurrahman. Mereka bertanya kepadanya tentang hukum akikoh. Kemudian Hafsah mengabarkan bahwa Aisyah pernah memberitahu dia bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih 2 ekor kambing yang hampir sama.
menyembeli 2 ekor kambing yang hampir sama. Syatani mukafi'atani. 2 kambing yang hampir sama, yaitu sama umurnya. Untuk anak laki-laki, yaitu 2 kambing tadi, dan 1 ekor untuk anak perempuan. Jadi 2 ekor ini dilihat nanti yang umurnya sama. Itu lebih baik. Kemudian ia berkata, dalam bab ini ada hadis serupa dari Ali dan Ummu Qurs, juga Buraidah, Samurah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Anas, Salman bin Amir, dan Ibnu Abbas. Abu Isa berkata, hadis Aisyah ini derajatnya hasan sahih. Sementara maksud Hafsah dalam hadis tersebut adalah Hafsah binti Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW aqqa anil Hasan wal Husain kabshan. Rasulullah SAW mengakikoi cucunya, yaitu Hasan dan Husain, masing-masing 1 ekor kibas, domba jantan. Nah, mengenai syariatnya iya ada, namun sekarang tentang masalah hukumnya para ulama beda pendapat. Para ulama terdapat silang pendapat dalam hal ini. Ada yang katakan wajib dan ada katakan itu sunnah. Ada hadis yang menyatakan ini sunnah, yaitu man ahabba ayyan suka an waladi falyaf'al. Siapa yang senang untuk mengakikoi anaknya, maka lakukanlah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa akikoh itu tidak wajib, karena dikatakan sini silakan. Siapa yang mau melakukan berarti boleh memilih. Dalil ini adalah indikasi yang memalingkan perintah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang memerintahkan akikoh kepada perintah sunnah. Adapun pendapat yang lainnya yang mengatakan hukum akikoh tidak wajib dan tidak pula sunnah, namun pendapat ini tidaklah tepat. Karena dalil-dalil yang banyak tadi sudah kita sebutkan tentang pensyariatan akikoh tadi, ya minimal hukumnya itu sunnah. Kalau tidak wajib, minimal hukumnya itu sunnah. Said Sabiq itu mengatakan, hukum akikoh adalah sunnah muakkad, walaupun si ayah yang membiayai akikoh adalah orang yang dalam keadaan sulit. Rasulullah SAW sendiri tetap melakukan akikoh, begitu pula para sahabatnya. Telah diriwayatkan oleh penyusun kitab Sunan bahwa Nabi SAW pernah mengakikoi Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing dengan 1 ekor kambing. Sedangkan ulama yang mewajibkan akikoh adalah Al-Lais dan Daud Az-Zahiri. Kesimpulannya, hukum akikoh itu sunnah muakkad, tidak sampai wajib. Terus juga ada bahasan tetap laksanakan akikoh meskipun berutang. Tetap laksanakan akikoh, ingat, meskipun berutang. Said Sabiq menyatakan bahwa jika si ayah dalam keadaan sulit sekalipun, ya, hendaklah melakukan akikoh. Dalam keadaan sulit sekalipun hendaklah melakukan akikoh. Apa yang beliau utarakan senada dengan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad pernah berkata, "Idza lam yakun 'indahu ma ya'ukku fastaqrada rajauta ay yukhlifallahu alaihi ihya'a sunnatin." Jika seorang tidak memiliki kemampuan untuk mengakikoi buah hatinya, misalnya ini hari ke-7 dia cari-cari uang, nggak ada lagi, mungkin uangnya habis untuk berobat. Siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakikoi buah hatinya, maka hendaklah ia mencari utangan. Cari utangan pokoknya. Aku berharap ia mendapatkan ganti di sisi Allah, karena ia berarti telah menghidupkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun manfaat akikoh, sebagaimana hadis telah disebutkan yang telah lewat, kullu gulamin rahinatun bi akikotihi, setiap anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Berarti kalau diakikoi maka gadai ini hilang.
Sama seperti utang itu, kalau utangnya itu lunasnya, dia senang sekali karena gadenya itu dapat ditarik lagi. Tentang hadis kullu gulamin rohinatun bi akikoti, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwa jika seorang anak tidak diakikoi, dia tidak akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan sebagian ulama mengartikan setiap anak digadaikan dengan akikohnya, maksudnya akikoh adalah sebab anak tersebut terbebas dari kegelisahan dalam maslahat agama dan dunianya. Hatinya akan begitu lapang setelah diakikoi, ya keadaannya seperti itu. Jika seorang anak tidak diakikoi, maka keadaannya akan selalu gelisah layaknya orang yang berutang dan menggadaikan barangnya. Jadi hatinya itu akan begitu lapang setelah diakikoi. Jika seorang anak tidak diakikoi, maka keadaannya akan selalu gelisah layaknya orang yang berutang dan menggadaikan barangnya. Nah, inilah pendapat yang lebih tepat tentang maksud hadis tersebut. Jadi akikoh adalah sebab seorang anak akan mendapatkan kemaslahatan. Hatinya pun tidak begitu gelisah dan semakin mudah dalam aktivitasnya. Lalu siapa yang dituntut mengadakan akikoh? Nah, kalau nggak ayah ya ibu berarti ya. Yang jelas di sini orang tua yang menanggung nafkah anak. Orang tua mengeluarkan biaya akikoh dari hartanya, bukan harta anak. Ingat ya, ini pakai harta orang tua, bukan harta anak. Orang yang tidak menanggung nafkah anak tidak membiayai akikoh ini kecuali dengan izin yang menanggung nafkah itu. Jadi misalnya ini ya, pamannya mau kasih akikoh untuk anaknya, keponakannya yang baru lahir. Paman kan nggak nanggung nafkah di situ. Maka ketika dia itu mau diberi akikoh, ya, dia itu mau diadakan akikoh, maka atas nama anak tadi ya, pamannya ini minta izin dulu, boleh nggak saya akikohin dia? Ketika sudah diizinin, ya maka jadi sah. As-Sun'ani mengatakan, menurut Imam Syafi'i, akikoh itu dituntut setiap orang yang menanggung nafkah si bayi. Jadi berarti kalau dalam rumah tangga berarti ya bapak atau kepala keluarga. Sedangkan menurut ulama Hambali, akikoh itu dituntut khusus dari ayah saja, kecuali jika ayahnya tersebut mati atau terhalang, tidak bisa memenuhi akikoh. Sedangkan dalam lafaz hadis tersebut, penyembelihan akikoh dengan kalimat masif, terus lafaz ini menunjukkan bahwa sah-sah saja yang melakukan akikoh adalah orang lain selain yang memberi nafkah. Asalkan dengan apa tadi? Minta izin. Sedangkan akikoh yang dilakukan oleh Nabi SAW pada alasan Al-Husain dijawab oleh para ulama bahwa Nabi SAW akikohnya tadi jadi dijawab oleh ulama Syafi'iyah. Syarbini mengatakan yang dimaksud dengan akikoh Nabi SAW pada keduanya adalah perintah beliau kepada kedua orang tuanya, atau boleh jadi pula beliau yang memberikan hewan yang akan dijadikan akikoh, atau barangkali alasan dan lulusnya menjadi tanggungan nafkah. Karena kedua orang tua mereka adalah orang-orang yang kurang mampu. Namun jika akikoh itu diambil dari harta anak, maka itu tidak dibolehkan tidak dibolehkan bagi wali orang tua untuk melakukannya. Karena akikoh ini termasuk pemberian tabarruk ya dari orang tua, sehingga tidak boleh hewan akikoh diambil dari anak-anak, dari harta anak. Kesimpulannya ya, untuk akikoh tadi masih boleh berkurban dengan masih boleh mengakikoi dengan 1 ekor kambing, seperti diterangkan tadi. Dan di sini juga jadi dalil masih boleh
Akikoh itu dengan tadi anak laki-laki kan harusnya 2, 1 kambing, 1 kambing, boleh. Kalau mau bagus ya 2 berarti 4. Tapi mungkin karena keterbatasan Nabi SAW maka beliau cuma 2. Maaf, jadi totalnya 2 dari 1 gitu. Bagaimana jika tidak mampu menunaikan akikoh? Oke, ingat ya, fattakullah mastata'tum. Asy-Syarbini mengatakan jika orang tua tidak mampu melakukan akikoh pada saat kelahiran, namun setelah itu ia mendapati kemudahan pelaksanaan akikoh sebelum hari ke-7 kelahiran, maka ketika itu ia disunahkan melaksanakan akikoh. Jika orang tua mendapati kemudahan pelaksanaan akikoh setelah hari ke-7 dan masih tersisa sedikit waktu istri mengalami nifas, maka sebagian ulama belakangan tidak memerintahkan untuk dilaksanakan akikoh. Akan tapi ulama Syafi'iyah menganjurkan dilaksanakannya akikoh jika masih dalam masa nifas. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Anwar. Jadi akikoh tadi walaupun si wanita itu nifas tetap dianjurkan ya dilaksanakan ya. Nah sekarang bagaimana ketika dewasa? Akikohnya ketika sudah dewasa. Nah para ulama beda pendapat juga dalam hal ini. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, orang tua yang mampu mengakikoi ia tetap dianjurkan mengakikoi anaknya meskipun anaknya sudah dewasa. Namun jika sampai dewasa anak tersebut belum juga diakikoi, maka ia boleh mengakikoi dirinya sendiri. Dianggap boleh mengakikoi dirinya sendiri. Terus hukum mengakikoi diri sendiri. Kalau tadi hukum akikoh ketika dewasa, hukum mengakikoi diri sendiri. Hadisnya berikut ini. Nabi SAW aqa'an nafsihi ba'daha bu'isa nabiyya. Nabi SAW mengakikoi dirinya sendiri setelah ia diutus sebagai nabi. Nah, tentang hadis ini para ulama kritisi. Intinya hadis ini adalah hadis batil, tidak kuat. Ada perkataan dari Ibnu Qayyim juga mengkritisi hal ini dan beliau sebutkan pendapat yang lebih kuat dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kemudian perselisihan ulama mengenai jumlah hewan yang diakikoi. Ya, kalau bayi laki-laki sebagaimana tadi riwayat yang kita sebutkan, laki-laki itu 2, perempuan itu 1. Dalil-dalilnya sudah disebutkan tadi. Jadi kesimpulannya akikoh pada anak laki-laki dianjurkan dengan 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Namun jika tidak mampu, boleh pula bagi anak laki-laki dengan 1 ekor kambing dan dianggap sah. Terus bolehkah akikoh dengan selain kambing? Ya, jawabannya sudah ada aturannya, kambing atau domba tidak bisa diganti dengan sapi walaupun nanti dagingnya lebih banyak. Ya, ataupun dengan sejumlah uang yang ini tidak memenuhi prosedur. Misalnya kalau 100, ya. Apakah boleh akikoh dengan selain kambing? Ya, jawabannya akikoh sudah tertentu ya kambing atau domba. Sehingga itu yang dipilih untuk hewan akikoh. Kemudian akikoh terlepas dari aib. Nah ini sama seperti aturan kurban ya. Ketentuan pemilihan hewan akikoh. Hewan akikoh boleh jantan atau betina, namun yang lebih afdal adalah jantan. Terus yang kedua, syarat hewan akikoh itu masuk dengan sama dengan hewan udhiyah, hewan kurban. Yang ketiga, lebih bagus memilih hewan akikoh yang berwarna putih sebagaimana ketentuan dalam kurban, dalam hewan kurban. Yang keempat, dianjurkan memilih yang gemuk, yang besar, dan yang paling bagus. Yang kelima, jika yang disembelih adalah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, maka hendaklah 2 kambing tersebut semisal diantaranya dalam umur.
Jadi kalau kita memilih hewan akikoh, pertama itu hampir sama dengan kurbannya. Terus ada syarat tambahan apa lebih bagus memilih hewan akikoh yang warna putih. Ya, itu nggak masalah. Dianjurkan memilih yang gemuk, yang besar, dan yang paling bagus. Ya, itu juga nggak masalah. Terus jika yang disembelih adalah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, maka hendaklah 2 kambing tersebut semisal diantaranya dalam umur. Wallahu a'lam. Bolehkah akikoh diganti dengan hanya membeli daging saja? Jadi tidak menyembelih, enggak, tetap disuruh nyembelih, bukan disuruh adakan daging. Kemudian waktu pelaksanaan akikoh bagaimana? Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW itu bersabda, setiap anak kullu gulamin rahinatun bi akikoti tusbawa anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak tergadaikan dengan akikohnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, digundul rambutnya dan diberi nama. Nah sekarang hitungan hari ke-7. Mayoritas ulama pakar fikih berpandangan bahwa waktu siang pada hari kelahiran adalah hitungan 7 hari. Jadi dimasukkan dalam hitungan. Sedangkan waktu malam, jika itu lahirnya di waktu malam, berarti tidaklah jadi hitungan. Ya, tidaklah jadi hitungan jika bayi tersebut normal. Jika bayi tersebut itu dilahirkan malam, namun yang tadi hitungan hitungan hari berikutnya. Nah, barangkali yang dijadikan dalil ini, terus bawa anhu yauma sabi'ihi. Jadi ada yang batasi akikoh itu cuma 7 hari, saya tidak boleh lebih daripada itu lagi. Padahal nanti yang ketentuan yang tepat itu sampai balik ya. Bagaimana jika akikoh tidak bisa dilaksanakan pada hari ke-7? Di sini ada pembahasan menurut ulama Syafi'i dan Hambali, waktu akikoh dimulai dari kelahiran. Jadi pas lahirnya itu hari ini ada apa? Kemis, maka hitungannya dari Kemis. Nah, dari perselisihan di atas penulis sarankan agar akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 tidak sebelum atau sudahnya. Lebih baik berpegang dengan waktu yang disepakati oleh para ulama. Terus apakah disunahkan akikoh pada bayi yang keguguran? Nah, di sini katakan Syekh Ibnu Utsaimin, seorang bayi yang dilahirkan dan ketika ia lahir langsung meninggal dunia, apakah diwajibkan baginya akikoh? Syekh menjawab, tidak. Seorang bayi yang dilahirkan dan ketika ia lahir langsung meninggal dunia, apakah diwajibkan baginya akikoh? Nah, beliau menjawab, jika bayi yang dilahirkan setelah bayi dalam kandungan sempurna 4 bulan, ia tetap diakikohi dan diberi nama. Karena bagi yang telah mencapai nisab dan kandungan sudah ditiupkan ruh dan ia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Terus yang terakhir, mengundang makan-makan untuk akikoh masih boleh. Terus tidak mengapa tulang sembelihan akikoh dipecah. Terus tidak perlu mengusapkan bayi dengan darah hewan akikoh, ini tidak perlu. Kemudian yang terakhir, hukum menggabungkan kurban dan akikoh. Terus apakah tidak boleh berkurban kalau belum akikoh? Jawabannya masih boleh karena kurban syariat sendiri, akikoh itu syariat sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita lanjut sesi tanya jawab. Bisa tanya terkait kurban juga ya, nggak masalah, kurban dan akikoh. Malam ini kurban dan akikoh silakan. Bisa di 0812 281 85131. Zoom kalau bertanya dulu silakan. Sambil nunggu WA masuk. Baik, Ustaz, sudah ada yang raise hand. Saya panggil dengan Ibu Yuni Winarsi, silakan mic-nya. Ibu Yuni Winarsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustadz, terkait dengan yang masalah kulit itu loh. Yeah. Misalkan itu kan yang 7 orang itu yang untuk sapi ya, itu sudah mengikhlaskan untuk
bahwa kulitnya ini diserahkan gitu loh ke panitia, kemudian oleh panitia itu dijual gitu, untuk kasnya itu dimanfaatkan untuk kas masjid gitu, apakah masih diperbolehkan? Sohibul kurban ridho kayak begitu? Iya, Nggak boleh. tetap tidak boleh. Iya, kan untung di situ, untung ke kas. Bu, kenapa nggak dikasih cuma-cuma ke penadah kulit? Simpel kan pikirnya sebenarnya? Iya. Iya, apa nggak bisa? Masalahnya kan panitia itu apa bilang gitu loh. Kalau Iya, jadi begini, Apa? tolong pahamkan ke panitia, kurban ya kurban. Saya kasih sedekah, saya nggak balik lagi dong minta. Gitu. Kenapa sudah sedekah terus mau tarik lagi? Kalau untuk masalah sedekah, saya Nabi SAW katakan itu seperti menjilat jilatannya sendiri, dia tarik lagi gitu loh. Panitia belum paham. tidak boleh loh, Ustaz. Iya, ibu putar-putar saya jawab kayak gitu terus, Bu. Karena konsekuensi hadis ya, karena hadis bilang man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang jual kulit kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Nabi yang bilang, bukan saya. Kecuali kalau Nabi ada takwil yang lain gitu, bukti Nabi SAW jual kulit, nah baru saya sarankan ya jual saja nggak apa-apa gitu. Karena dari pihak panitia sendiri juga mengizinkan gitu loh, Ustadz. Iya Bu, ini masalah kurban, ini nggak bisa bagian kurban itu dijual, nggak boleh Bu. Baik. Itu nggak boleh secara aturan. Sama, coba saya tanya, ibu sedekah kepada si A gitu. Apa ibu mau narik lagi sedekah tadi? Tidak. Nah sama, kenapa beda? Kenapa yang ini itu tidak boleh diambil lagi keuntungan, kenapa yang ini boleh gitu? Apa bedanya? Iya kan? Kenapa panitia tidak berpikir simpel? Sudah kita ikhlas saja, kita tidak usah dapat keuntungan apa-apa. Kas nanti bisa cari dengan jalan lain. Sudahlah, kulit ini kita kasih ke yang membutuhkan, kasih ke orang miskin, penada kulit. Sudah itu memang rezeki mereka. Kita nggak usah utak-atik itu lagi. Enggak, pemikiran panitia itu cuma mau cari untung. Berarti saya harus menyampaikan ke panitia, Iya. Ustadz, bahwa itu tidak boleh gitu ya, Tidak Ustadz. boleh. Panitia nggak benar dalam hal ini nih. Dan itu cuma satu mazhab yang boleh loh Bu. 3 mazhab itu yang tidak membolehkan. Namun Imam Abu Hanifah itu menjual tapi dia kasih ke orang miskin, bukan kembali ke panitia kurban. Imam Abu Hanifah saja yang bolehkan. Satu mazhab. 3 mazhab tidak boleh. Termasuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tegas tidak boleh. Saya nggak keluar dari pendapat mazhab Syafi'i ini. Kalau saya keluar baru saya kasih tahu gitu. Ini tidak keluar dari pendapat mazhab Syafi'i. Sehingga kalau dia Syafi'i tulen gitu ya, Syafi'i tulen, orang-orang pondok dari pondok-pondok tradisional pasti amalkan kayak gini dong. Iya, soalnya ini terjadi di kampung saya itu seperti ini gitu loh, Ustadz. Ya pelan-pelan beritahu Bu. Soalnya panitia nggak punya ilmu, panitia nggak ngaji, panitia nggak gali ilmu gitu. Cuma tahu tradisi turun temurun ya pokoknya dijual gitu. Nanti kasih ke kas masjid. Dia kan nggak dasarkan ilmu di situ. Cukup ya? Baik Ustaz, Baik. untuk pertanyaan masih dengan yang raise hand, Ya. dengan Ibu Nanda Mulyani, silakan buka mic-nya. Iya, assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, saya ada 2 pertanyaan, Ustadz. Iya. Boleh, Ustadz? Iya. Yang pertama itu, kalau daging kurban, boleh nggak dikonsumsi sama yang berkurban juga? Masih boleh. Kan kemarin Masih boleh? kemarin kan ada perintah wa kulu minha, makanlah sebagiannya. Berarti sohibul kurban disuruh makan. Oh ya. Al-Hajj panitia gimana, Ustaz? dalilnya Al-Hajj ayat 28. Panitia masih boleh. Panitia boleh juga gitu, Ustadz? Boleh. Oh iya. Terus kalau untuk akikah, Ustadz, misalnya kita akikah kan di rumah, Ustadz. Iya. Itu cukup kita buat acara makan-makan gitu aja, Ustadz, dengan tetangga dan anak-anak yatim gitu, Ustadz.
Bisa juga bikin nasi kotak nanti bagi-bagi ke tetangga. Oh, cuma buat gitu aja kan Ustaz? Maksudnya kalau Iya. di tempat saya tuh biasanya mereka buat doa-doa gitu, undang Ustaz. Ya kalau ada yang acara masih- acara yang tidak ada tuntunan, mendingan buat nasi kotak sendiri, isi daging akiko, baru bagi-bagi. Apalagi masa pandemi kan nggak boleh ngumpul-ngumpul banyak orang. Iya, iya benar Ustaz. Iya. Terus Ustaz, pas akikoh itu biasanya katanya tuh sunnah ya Ustaz, yang kayak cukur rambut terus Iya, barengan. ditimbang itu benar-benar sunnah Ustaz Iya, ya? nanti hari malam Senin saya balas, minggu sore saya bahas. Oh, bahas itu ya Ustaz ya? Iya. Nanti tentang itu kaitannya dengan bayi yang baru lahir. Ada Iya, baik Ustaz. cukur rambut, habis itu rambutnya ditimbang. Amalan-amalan pada hari ke-7 nanti akan saya sampaikan. Oh iya, jazakillah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum saya beralih, monggo. Baik, yang raise hand ada Haira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bang Ustadz mau tanya ini tentang kurban. Ya. Kalau misalnya yang apa ya, misal ada almarhum nenek saya, jadi ini loh Ustadz apa namanya, yang atas nama saya berkurban atas nama kakek saya itu atau tidak? Berarti atas nama orang yang sudah meninggal dunia maksudnya Bu ya? Apa? Maksudnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, Bu? Halo? Halo? Enggak jelas. Terputus mungkin ya. Ya, terputus ya. Di yang lain atau baca lewat chat saya, Bu? Baik. Baik. Saya bacakan lewat chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, kemarin Anda bertanya tentang kulit hewan kurban atau akikah yang dibawa pulang tukang jagal, dan Anda belum mengerti penjelasan Ustaz. Yang Anda tangkap kulit itu boleh dibawa tukang jagal asalkan kita memberinya upah uang. Bagaimana Ustaz? Anda iya, takut kasih nanti dia- kurban Anda tidak sah. Kasih dia upah uang dulu. Upah uang, terus kalau dia itu miskin, orang yang butuh, kasih dia kulit lagi nggak apa-apa. Yang penting upah berupa uang dulu, nggak boleh upah cuma dengan hasil kurban, nggak boleh. Harus uang dulu. Ya, terus. Yang resen boleh Ustaz? Iya, silakan. Ada Ummu Inazamka, silakan buka-mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau bertanya untuk akikoh untuk anak bayi yang meninggal ketika dilahirkan. Ketika lahir anak bayinya meninggal, apakah itu wajib akikoh Ustaz? Disunahkan juga Ustaz? Sudah berapa bulan, Bu? 1 bulan. Oh, bayinya sudah lahir. Ya, tapi meninggal. Nah, berarti tetap akikoh. Kalau itu wajib ya Ustaz? Disunahkan juga Ustaz? Sunnah muakkad. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, saya beralih dulu ke WhatsApp, silakan. Kalau ada telepon bisa langsung telepon. Nah, ada telepon masuk, monggo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Iya, silakan Mas Anang. Iya, silakan. Mau menanya tentang akikoh. Hmm. Ini saya kan udah umur 30-an lebih ya, dan dulu itu belum diakuin oleh orang tua saya. Ini apakah saya harus mengakikoh atau seperti apa Ustadz? Apa saya harus bilang kepada orang tua saya untuk mengakikohi saya atau gimana? Yang kedua, masalah kurban Ustadz. Di kampung saya itu kalau kurban sapi ya, itu kulitnya itu dikasihin ke pemuda yang muslim di situ Ustaz. Itu kesepakatan yang berkorban 7 orang, itu apakah boleh Ustaz? Kasih ke pemuda yang miskin. Pemuda yang di situ bantu-bantu ya, istilahnya kayak panitia, ngikut panitia gitu Ustaz. Terus habis itu dari kulit itu dijual lagi kembali ke panitia atau cukup untuk yang dikasih tadi?
cukup untuk yang dikasih, jadi Ah, nggak tidak kembali masalah. ke panitia. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya, terus yang pertama tadi tentang akikoh, Iya. apa tadi? Yang Kiko sampai saya umur 30-an ini Ustaz, orang tua saya kan belum mengakui saya. Akikohnya jadi gugur. Oh, jadi gugur ya Ustaz. Iya. Jadi Oh, tidak terus perlu untuk- ditunaikan. Heeh. Batasannya sampai balik saja, tidak perlu ditunaikan lagi akikohnya. Dan kan akikoh kan lihat dari kemampuan, dan waktu dulu itu mungkin juga belum ada ilmu tentang akikoh, maka gugur. Tidak dipaksakan ketika dewasa di akikohi diri sendiri. Tadi sudah saya singgung tentang dua hal tadi, akikoh ketika dewasa dan akikoh diri sendiri tidak perlu. Ya, cukup. Jadi kalau dari hadis tadi anak tergade itu berarti gugur ya. Gugur karena dia tidak mampu, sedangkan akikoh itu muslim mampu gitu. Gitu ya. Baik. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baca di WA silakan. Bismillah. Ustadz, misalkan yang menyembelih kurban kita itu orang Islam, tapi yang tidak pernah sholat, seperti Orang itu kurbannya Islam tetap tidak sah? pernah sholat, berarti jagalnya Nji. Iya Ustadz. Nah, itu masalah. Jadi di sini jamaah lihat, ini salah satu problem ketika nyembelih kurban, ya, atau akikoh juga sama. Ya, yang menyembelih ini tidak sholat. Kalau saya sendiri, saya tidak izinkan itu. Karena syarat untuk kurban kemarin telah kita singgung dari sisi orang adalah yang menyembelih itu muslim atau ahli kitab. Muslim atau ahli kitab. Orang yang nggak sholat, nggak masuk muslim, nggak masuk ahli kitab. Walaupun KTP-nya Islam. Ya. Walaupun KTP-nya Islam. Kalau saya sendiri punya penerapan begini, ini bagi saya pribadi ya. Bagi saya pribadi. Jika saya tahu pedagang itu jual ayam misalnya, dan dia pedagang ini nyembelih ayam itu sendiri, kemudian dia kuliti sampai jadi daging dan dia jual di pasar. Maka kalau saya tahu pedagang ini yang jual dan dia tidak pernah sholat id saja, dia nggak pernah sholat id, walaupun dia ngaku KTP-nya Islam gitu. Sholat Idul Fitri saya nggak pernah. Jangan bilang sholat 5 waktu, sholat id saya nggak pernah. Sholat id dia masih ke pasar gitu, sholat idnya. Pas tuh ada hari pasaran, dia masih tetap ke pasar. Ya, dia nggak sholat id juga, apalagi sholat 5 waktu. Saya nggak mau makan dagingnya. Sudah punya prinsip dari dulu itu. Pokoknya kalau saya tahu orang ini yang nyembelih dan dia juga jual gitu, sikap saya memboikot dia, karena dia orang yang masalah. Jadi masih mending ahli kitab dibandingkan orang yang nggak sholat. Karena muslim ahli kitab boleh ketika itu hasil sembelihannya dimakan. Orang nggak sholat, nah problemnya luar biasa. Ya, jangan biasakan itu mereka untuk nyembelih dan nanti kita nikmati. Maka jagal tolong dipilih yang rajin sholat. Simpel saja, kalau milih jagal itu yang gimana? Pintar motong dan rajin sholat. Kalau tidak rajin sholat nggak usah dipilih jadi jagal. Ini panitia kurban tolong milih ini baik-baik demi keabsahan ya kurban yang dijalankan. Ya, jangan mikir yang pintar saja. Masih banyak yang pintar terus rajin sholat itu ada. Jangan cuma pintar motong terus nggak sholat sama sekali. Rugi nanti. Terus WA lagi. Ustadz, Nah, telepon dulu monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dia di Pandaan Ustaz. Ya, Pandaan monggo. Iya, begini Ustaz, Ana mau tanya. Soalnya kan ini Ana dapat berita simpang siur ya Ustaz. Untuk akikah anak laki-laki apakah boleh dicicil ya Ustaz ya? Misalkan ketika ayahnya punya uang diakikahin satu dulu, terus beberapa tahun nanti diakikahin satu lagi Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apakah boleh Ustaz? Mau diakikoi satu saja boleh kok, Bu. Oh, untuk anak laki-laki ya Ustaz ya? Anak laki-laki boleh 1 ekor. Oh, begitu ya Ustaz ya. Terus untuk yang kedua nih Ustaz, kalau misalkan dalam bentuk masakan udah jadi, kita nggak tahu kambingnya, nggak tahu apa, yang penting kita tahu masakannya jadinya berapa porsi gitu, itu gimana Ustaz hukumnya? Sebentar, ini bikin akikah sendiri apa nitip ke catering?
Nah, itu maksud anak kan begini Ustadz, kalau misalkan bisa catering, kalau memang hukumnya boleh, anak mau catering Ustadz, jadi langsung ini pesen makanan jadi gitu Ustadz. Pastikan sama cateringnya nggak boleh beli daging, namun yang beli sendiri. Oh, begitu ya Ya, Ustadz. kalau Jadi, walaupun kita tidak harus tahu. cateringnya itu beli daging nggak sah Bu, percuma Ibu ini catering akikoh di situ. Oh, gitu ya Ustadz. Suruh Tetap dia harus lihat nyembeli, sampingnya ya, Ustadz. suruh dia nyembeli pas hari yang Ibu minta, hari ke-7, ya nyembeli hari ke-7. Oh, gitu ya Ustadz. Iya, kasih ya. syarat. Di Kalau misal misalkan kan gini Ustadz, ini kan terus terang ya Ustadz ya, anak belum tahu nih Ustadz masalah akikoh, anak juga baru tahunya baru akhir-akhir ini setelah anak hijrah gitu Ustadz. Nah ini kalau misalkan anak-anak udah umur 7-8 tahun itu gimana Ustadz? Apa bisa tetap anak akikohin Ustadz? dulu sudah diakikohin belum? Belum Ustadz. Nah, sudah. Saran saya mending Ibu ngurus sendiri, kan cuma nyembeli saja, Bu. Oh gitu, terus habis disembeli itu kita bisa memberikan berupa daging gitu nggak apa-apa Ustadz? Bisa, tapi afdolnya kalau akikoh mateng. Oh gitu, berarti anak harus motong sendiri terus masak sendiri ya Ustadz ya, begitu ya? Iya, lebih aman Bu, dan itu lebih menghayati karena itu punya kita sendiri, untuk anak kita olah, bagi sendiri gitu. Oh, Kan ada rasa yang dinikmati situ Bu. Ibu coba kalau misalnya mau kasih, saya kasih contoh. Kira-kira akikah untuk anak itu yang ditanggung oleh orang tuanya itu sampai batas umur berapa ya Ustadz? Sebelum balik. Oh begitu ya Ustadz ya, naam. Ya udah kalau gitu Ustadz, makasih ya Ustadz ya atas solusinya. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi silahkan WA. Ustadz, kalau misalnya kita kurban di masjid, lalu kita tidak tahu bahwa kulit dari hewan kurban kita itu ternyata dijual oleh panitia. Berarti, apakah otomatis kurban kita tidak terhitung, Ustadz? Panitia yang salah. Panitia yang melakukan kesalahan, maka kita sesuai dengan amalan kita. Misalnya nih, saya sedekah, terus saya salah kasih orang, dan orang ini bohongin saya. Dia cuma berpenampilan lahiriah saja, dia ternyata itu orang kaya, bisa kerja, namun dia malas-malasan ngemis. Maka saya beri sesuai dengan niat saya gitu. Maka dia dapat pahala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka orang yang berkorban juga demikian, dia sudah niatkan. Pokoknya saya sudah tahu kalau panitia ini amanat, tidak jual kulit. Ternyata panitia jual kulit. Nah, maka yang tanggung kesalahan itu panitia. Terus Ustadz. Nah, telepon lagi silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustadz, saya mau tanya, ini berkaitan dengan amalan di awal Zulhijjah Ustadz. Amalan di awal Zulhijjah, ya silakan. Nah, kan di buku antum kan yang bagian ini apa, berdoa dan zikir pada hari Arafah itu Ustadz. Iya. Di sini kan di halaman 38 ini yang buku amalan awal Zulhijjah itu. Iya. Disebutkan tanda bahwasanya doa pada hari Arafah karena dilihat dari kemuliaan hari tersebut dapat kita lihat dari sebagian salaf yang membolehkan ta'rif. Ta'rif itu berkumpul di masjid yang untuk berdoa dan zikir pada hari Arafah. Melakukan seperti ini adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini berkumpulnya ini Ustadz, apakah zikirnya sendiri-sendiri apa? Sendiri-sendiri aja. Gitu Ustaz. Iya. Sendiri nanti berdoa ketika itu, ya nunggu sampai buka itu biasanya. Berarti ba'da asar gitu ya Ustaz. Ba'da asar nunggu sampai buka. Kan hari Arafah itu dari zuhur. Sampai namun kalau bagi kita tidak dari zuhur ya. Zuhur itu untuk yang lagi wukuf di Arafah. Kita pokoknya keseluruhan hari Arafah gitu. Berarti kita kumpul sama di masjid itu, tapi ibadahnya zikirnya sendiri-sendiri gitu Ustaz. Iya betul. Oke, cukup itu saja. Baik, baca WA lagi. Ustadz, adakah doa-doa khusus untuk anak yang diakikohi? Doa khusus untuk anak diakikohi enggak.
Cuma kayak nyembelih kurban biasa, baca bismillah, tidak pakai Allahu Akbar kalau tidak kaitannya dengan hari raya Id ya. Maka dia baca biasa bismillah, Allahumma taqabbal min siapa, minta sebut nama anak yang diakikoi itu. Disebut namanya. Kalau enggak dia tidak tahu cara ini, bisa dengan bismillah saja, yang penting dengan niat ini untuk si fulan. Sudah, cukup. Terus. Nah, telepon lagi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, langsung telepon saja, siarannya bisa dipelani, nanti delay. Ya, silakan. Halo, silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Pak? Iya. Iya, Waalaikumsalam wabarakatuh. Gini Pak, langsung dengar telepon saya saja, nggak usah dengar siaran, delay Pak. Oh, baik. Iya. Baik. Jangan dengar itu ya. Oke, Ustaz mau bertanya, Adam dari Kalimantan Timur, Ustaz. Iya. Iya. Begini, mau bertanya, Ustaz, kalau misalnya kita mau menyembelih kambing di hari ke-7, lalu kambingnya tersebut dibekukan, nanti beberapa pekan atau misalnya beberapa hari ke depan nanti akan dimasak gitu, Ustaz. Apa hal tersebut diperbolehkan gitu? Boleh. Yang dimaksud hari ke-7 yang penting nyembelihnya. Iya, nyembelihnya. Namun lebih afdol kalau dibagi hari itu juga. Tapi kalau dia mau tunda, misalnya besok, 3 hari lagi, ya dibukukan dulu, masuk freezer, baru nanti 3 hari lagi baru masak, boleh. Oke, baik. Yang kedua, Ustaz, kalau misalnya kita mengelola catering gitu, Ustaz, ada sisa dari orang yang menyuruh kita untuk memasakkan daging catering tersebut, Ustaz, apakah boleh kita sebagai yang pengelola catering mengambil sebagian atau bagaimana, Ustaz? Transaksinya dengan yang punya hajat itu apa? Mengelola daging catering itu, Ustaz. Daging akikoh. Berarti satu kambing, misalnya satu kambing itu milik dia. Iya gitu, Ustaz. Nah, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh Bapak sampai dia izinin. Oh gitu. Kalau merasa gitu boleh, Ustaz ya? Rasa masih boleh. Karena itu konsekuensi dari mengelola. Namun kalau ada lebih, misalnya lebih 2 kilo, ya tetap jatahnya dia. Oh baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, WA lagi. Ustadz, apakah ketika kita berkurban 1/7 sapi, keluarga kita juga mendapatkan pahala? Sama seperti satu kambing. 1/7 sapi juga boleh diniatkan untuk satu keluarga. Berarti kalau ada sapi 7 bagian berarti bisa untuk 7 keluarga. 1/7 atas namakan satu orang yang tanggung jawab kurban, yaitu misalnya kepala keluarga, maka pahalanya untuk satu rumah. Ya, itu semua dapat pahala. Terus. Ustadz. Nah, satu lagi telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Karena mau bertanya dengan Ustaz. Iya, silakan. Jadi masih jawab OTW kan Ustaz. Langsung aja Pak, sudah diterima. Jangan dengar siaran di radio, di siaran internet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak, fokus ke telepon. Jangan dengar siaran, delay Pak. Delay. Halo? Halo. Dengar suara saya? Suara di belakang dipelanin dulu. Halo? Angkat. Gak paham dia. Ayo. Kalau ada yang mau telepon, ya cukup langsung ngomong dengan saya. Saya angkat telepon langsung, tidak ada perantara di sini. Langsung bicara gitu. Jangan dengar siaran, karena siaran itu delay. Jadi jangan nunggu siaran nanti lama jawab salamnya, lama nanti tunggu saya bertanya dengan saya gitu. Baik, lewat WA dulu. Ustadz, jika saya membeli kambing kurban dengan pinjam uang dari teman yang sekaligus menjadi perantara penjualan kambing,
Kemudian saya mengembalikan lebih dari harga kurban, di mana lebihnya untuk fee teman saya itu. Bagaimana hukumnya? Nggak masalah, yang penting tidak kasih syarat awal harus kembalikan lebih, jadi satu harga gitu ya. Dia bilang nanti bayarnya kapan gitu, sudah satu harga saja ditentukan. Jadi kalau beli tidak tunai dibolehkan, yang penting cuma satu harga. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Baik Ustaz, saya bacakan lewat chat Zoom. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, lebih utama kurban atau mengumpulkan uang untuk menikah? Jazakallah khair. Kalau menikahnya masih bisa ditunda, maka berkurban dulu karena momennya berkurban. Namun kalau memang mepet sekali dengan waktu menikah dengan Idul Adha, ya sudah, kumpul uang baik-baik untuk menikah supaya bisa menikah. Terus. Bismillah Ustaz, saya mau tanya, nenek saya sudah meninggal lalu membagi warisannya ke anak-anaknya, termasuk ke ibu saya. Namun tidak lama setelah pembagian warisan, qadarullah ibu saya meninggal dan ahli warisnya berganti ke saya. Pertanyaannya, jika saya ingin berkurban, apakah boleh saya bayar dengan uang warisan? Boleh. Warisan itu kalau memang sudah dibagi lagi, ketika ibu sudah meninggal dunia, maka jadi milik ya anaknya tadi yang dapat hasil waris. Satu lagi. Di luar tema boleh Ustaz? Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut wanita itu kan termasuk aurat. Iya. Terus kalau kita menyisir rambut itu sering rontok, apakah kalau sudah rontok itu tidak termasuk aurat kita lagi? Atau kita harus buang rambut tersebut dibungkus memakai tisu? Enggak. Supaya tidak terlihat. Mohon penjelasannya Ustaz. Sesuatu yang sudah terpisah dari wanita tadi, rontok rambutnya, maka sudah tidak dianggap lagi bagian dari tubuhnya. Beda kalau itu nyambung bersatu dengan rambut kepala. Kalau sudah satu dengan rambut kepala berarti rambut ini, nah ini tidak boleh kelihatan. Namun kalau sudah rontok, ya rontok tidak bisa diapa-apain lagi. Dia sudah terpisah dari rambut, sudah berdiri sendiri dari rambut kepala. Baik, jadi kalau ada rontok tidak mesti kumpulkan, nggak mesti dicuci dulu itu rambut itu ketika suci, nggak mesti diperlukan istimewa, di rontok ya rontok saja gitu. Terus. Lewat Zoom lagi silakan. Bisa pertanyaan ya Ustaz? Ya satu lagi silakan. Sebentar. Assalamualaikum Ustaz, Afwan bertanya di luar tema, bagaimana cara tobat muamalah buruk? Jazakallah khair. Muamalah buruk dengan siapa tadi? Terputus? Muamalah buruk saja Ustaz, tidak disebutkan dengan siapa. Kalau itu dengan manusia minta maaf, kalau itu dengan Allah ya harus tobat. Wallahu a'lam. Baik, saya jawab dulu lewat YouTube. Ustaz, apakah benar penyembelihan hewan kurban harus ada bawang merah dan bawang putih dan diletakkan di atas kambingnya di saat menyembelih, katanya agar nggak bau dagingnya? Tidak benar. Itu nanti kalau mau tidak bau dagingnya itu cuma masalah cara penyembelihan. Penyembelihannya kalau makin cepat, tidak membuat hewan tadi itu dikasarin gitu, perlakukan baik, maka hasil sembelihan juga tidak bau yang nggak enak gitu. Menyambung pertanyaan semalam, kurban afdolnya di tempat tinggal atau perantauan. Namun si perantau ini mudik ketika Idul Adha. Jadi afdolnya di mana Ustaz? Terserah sih sebenarnya tempatnya. Yang paling mudah mungkin kita katakan tempat tinggalnya di mana saat Idul Adha aja gitulah. Tempat tinggalnya di mana? Kalau memang saat Idul Adha tempatnya di situ, ya sudah dia berkurban di situ. Mohon beritanya bagaimana hukumnya korban yang diatasnamakan orang yang sudah almarhum? Boleh dan sah, dan itu sebagai pahala sedekah jariah. Nanti cek di video kami awal-awal ketika bahas tentang kurban sekali setahun, bukan sekali seumur hidup. Nanti di channel Rumah TV ada videonya. Apakah Anda berdosa karena Anda merasa bersalah? Ya, punya salah enggak? Terus, apakah ada khusus ritual ketika akikah seperti dibacakan sholawat, lalu berkeliling ke setiap jamaah dan diberikan minyak wangi? Tidak. Akikah intinya itu cuma makan-makan. Kalau ada pengajian, cuma isi pengajian saja. Tidak ada ritual baca surat khusus, sholawat khusus, tidak ada.
Kalau bayi berumur kurang lebih 5 bulan, meninggal di dalam perut, apakah diakikoi? Kalau memang terlihat ada bentuk, sudah terlihat ada bentuk manusia, organ-organnya sudah lengkap juga, ya maka bayi semacam ini bisa diakikoi. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika anak sampai usia 7 tahun masih belum akikoh? Karena harus ada rezekinya saat ini. Kalau sudah ada rezeki bisa segera akikoh. Yang penting sebelum balik. Bolehkah orang tua yang mengakikoi mengkonsumsi daging akikoh tersebut? Sebagian mazhab seperti Syafi'i mengatakan daging akikoh tidak boleh dikonsumsi. Namun pendapat yang paling tepat masih boleh dikonsumsi. Apakah ada batasan waktu kapan daging kurban harus habis? Tidak ada. Bebas. Dulu memang dibatasi karena dulu itu musim kelaparan. Namun Nabi SAW bebaskan setelah itu. Mengapa pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah diperintahkan takbir? Karena sunnah ya, sudah ada hadis ketika itu ya. Karena bulan Zulhijjah bulan istimewa. Ya, memang bulan untuk ibadah di situ, apalagi kalau ada ibadah haji. Ustaz, apakah boleh kita berkurban untuk ortu yang sudah meninggal dunia? Tadi jawaban saya boleh. Anda ingin bertanya apakah boleh akikoh untuk anak laki-laki bisa dicicil Ustaz? Batasannya sampai berapa tahun? Yang penting sebelum balik ya. Mau cicil misalnya dia niatkan 2 ekor ya. Sekarang 1 ekor, nanti tahun depan 1 ekor lagi, boleh. Anak pertama saya diakikoh pas waktu dia sunat. Seperti itu sebenarnya boleh apa enggak ya? Masih boleh. Apabila tukang jagal atau penyembelihan hewan kurban itu tokoh ulama atau kiai yang masih melakukan banyak bid'ah dalam beribadah, apakah sah sembelihan tersebut? Dia yang penting baca bismillah, sholat, sah sembelihannya. Anak saya baru mau saya akikahkan pada bulan ketiga. Karena kondisi keuangan habis melahirkan, apakah potong rambut tetap dilaksanakan pada hari ke-7? Ya sebisa mungkin pada hari ke-7. Karena kami panitia kurban di masjid, apakah boleh pada saat melaksanakan penyembelihan di halaman masjid dan memotong-motong dan membagikan daging di masjid dan masjid menjadi kotor bau hewan kurban? Namun setelah itu dibersihkan. Berarti setelah itu dibersihkan, itu kuncinya. Apa hukumnya berkorban 1 ekor kambing tapi pahalanya untuk 1 keluarga? Boleh. Sudah kita jelaskan dalilnya, nanti lihat di video kami. Kurban itu sekali setahun, sekali setahun bukan sekali seumur hidup. Ada penjelasannya, dalilnya lengkap. Mungkin baru ikut hari ini. Ustadz, apakah akikoh anak yang berumur 7 tahun harus memotong rambut juga? Iya, disunahkan sambil motong rambut sambil akikoh. Apa hukumnya kita melakukan akikoh setelah balik? Karena di waktu kecil orang tua belum mempunyai uang. Boleh. Anda pernah baca buku tentang gadai? Barang gadian boleh dimanfaatkannya, yaitu hewan tunggangan dan perahan, apakah dibolehkan Ustadz? Dia boleh pakai namun tidak boleh gratis. Dia bayar juga uang sewa untuk pemakaian tersebut. Nah, WA lagi masih ada 2 menit, silakan. Ya, dari WhatsApp. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Saya anak angkat. Lebih afdol mana? Ana berkorban untuk keluarga angkat Ana yang tinggal dalam satu rumah, atau Ana kurban untuk keluarga kandung Ana yang Ana nggak pernah ketemu sama sekali? Bisa kurban atas nama keluarga angkat boleh, keluarga. Namun kalau keluarga ini bisa diketahui, ya bisa atas namakan keluarga tersebut atau diniatkan saja. Terus, Ustadz, apakah lebih utama domba daripada kambing untuk kurban? Tidak, sama ininya sama, derajat sahnya sama, tidak ada yang istimewa. Terus, Afwan Ustadz bertanya di luar tema. Bolehkah menyumbang pakaian bekas orang yang sudah meninggal kepada seseorang yang tidak mampu, kemudian pakaian tersebut di-preloved, jual kembali oleh orang yang kita sumbangkan? Masih boleh. Terus sebentar, di Zoom masih ada? Masih ada Ustaz? Ya, bisa 2, silakan. Baik. Saya dengan Ibu Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi agak Ustadz. Ya, silakan. Ini saya mau bertanya, Ustadz bilang tadi kan bahwa akikoh itu hukumnya sunnah wakat, Ustadz, betul ya? Iya. Ya, tapi kenapa tadi Ustadz bilang bahwa lebih baik berhutang untuk akikoh, Ustadz? Padahal jatuhnya hukumnya itu adalah sunnah. Para ulama katakan biar sunnah akikoh tetap terjaga.
Walaupun itu sunnah, iya, biar sunnah akikoh tetap terjaga. Jadi Batas ada yang usia lakukan gitu. Apa? Batas usia untuk anak bisa diakikohkan kapan ya Ustaz? Sebelum balik. Sebelum balik. Berarti nanti setelah balik? Setelah balik ada beda pendapat ulama di sini. Ada yang katakan dia nanti akikohi diri sendiri, orang tua lepas. Ya, namun saya menganggap hadisnya lemah di sini. Yang tepat kalau sudah balik tidak akikohi lagi, sudah gugur. Iya. Baik, satu lagi Bu. Baik, saya bacakan lewat chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membeli hewan kurban secara online mengingat kondisi seperti sekarang ini? Jazakallah khair. Masih boleh. Membeli hewan kurban tidak disyaratkan harus yadan biyadin tunai, enggak. Jadi boleh secara online, boleh juga berkurban dia tidak menyaksikan kurban itu secara langsung. Boleh. Baik, lewat WA silakan. Ustadz, kalau daging akikah, apakah harus semua diberikan ke orang-orang atau masih bisa diambil untuk keluarga yang mengakikohkan seperti kurban? Sebagian ulama itu mazhab Syafi'i katakan kalau daging akikoh tidak bisa dinikmati oleh yang punya hajat. Namun pendapat yang paling kuat tetap masih boleh dinikmati sehingga masih bisa disimpan oleh yang punya hajat, tidak masalah. Bentar, saya cek lagi di YouTube. Bolehkah sedekah dari rambut bayi diberikan ke masjid, bukan orang miskin? Yang penting tadi disedekahkan ya. Saran saya ke ini orang miskin aja langsung. Insya Allah kita bahas di malam Senin nanti, Minggu sore. Apakah kurban boleh digabung niat dengan akikoh untuk anak laki-laki? Nah, saya barusan bahas di video Instagram Rumaiso atau di channel Rumaiso TV ini ada videonya, nanti bisa dicek. Yang paling bagus ya, kurban dan akikoh tidak digabung. Kalau ternyata bertepatan waktu antara kurban dan akikoh, saran saya dahulukan kurban dulu. Akikoh masih bisa ditunda, yang penting sebelum balik. Bagaimana hukum kurban sapi lebih dari 7 orang? Apa bisa diterima sebagai kurban? Tidak sah sebagai kurban. Sahnya cuma untuk daging yang dimakan biasa. Anda ingin bertanya, apakah berutang uang untuk akikoh anak? Karena saat ini ayahnya belum mampu, dan bagaimana hukumnya mengakikohi orang yang sudah meninggal? Akikoh orang yang sudah meninggal tidak perlu. Kalau kurban masih boleh. Kalau akikoh yang sudah meninggal tidak perlu. Namun kalau untuk akikoh kemudian cari utangan, ya sudah kita bahas, masih dianjurkan. Terakhir apa ini? Ya, tidak ada. Baik, ya. Satu lagi ya. Ustadz izin bertanya. Kalau dari kecil sampai balik belum diakikohi kan berarti akikohnya jadi gugur. Ya. Kalau misalnya saat sudah dewasa setelah balik, orang tua baru mampu dan tetap ingin mengakikohi anaknya. Sudah tidak apa-apa. Dia memilih pendapat mengakikohi ketika dewasa tidak masalah. Tapi saran saya ya lebih bagus tidak. Baik, itu saja kita cukupkan. Insyaallah besok pagi, besok ada 3 agenda penting. Pertama pagi kita bahas tentang wudhu. Ini tata cara berwudu untuk menyempurnakan lagi. Ini pembahasan terakhir kita ditambah dengan mengusap sepatu. Kemudian yang kedua kita bahas lagi tentang nanti bincang santai besok sore jam 4 sore, diingat. Nanti saya dengan 2 mahasiswa, 1 alumni, 1 yang masih mahasiswa baru belajar sana, dan ketua PPMI Madinah membahas tentang tips belajar di kota Nabi. Siapa tahu anak-anak bapak ibu-ibu punya keinginan ke sana. Besok langsung kita bicarakan biar tahu kiat-kiat masuk di Universitas Islam Madinah. Terus yang ketiga malamnya untuk materi perjodohan, silakan umumkan juga materinya nanti tentang terlalu lama digantung. Nanti dengan Biro Jodoh Rumaiso, dengan Bunda Rizky juga kami akan telepon untuk hadir. Yang mudah-mudahan bisa raih manfaat dengan pertemuan tersebut. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.